Beliau juga salah seorang dosen di FIS UNP. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan, kami sapa dulu kehadiran Ibu Wirdaningsih di studio kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wir. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Oke, sepertinya, oh iya. Halo, coba ulangi Bu Wir. Halo Bu Wir. Halo. Iya, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sahabat budaya, nanti di acara ini Anda bisa bergabung seperti biasa di dua line telepon kita 0751 812 414 serta di 0811 6609 240 ya. Dan tentunya Anda juga bisa membuat pesan WhatsApp di nomor yang sama 0811 6609 240. Baik sahabat budaya, ketika kita bicara ranah Minang ya Sumatera Barat hari ini, tentunya tidak dipungkiri lagi begitu banyak kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita Minangkabau ini, dan baik dari sisi tradisi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, kemudian juga budaya-budaya lokal lainnya, dan termasuk salah satunya adalah tentang kearifan lokal dalam hal pendidikan. Nah, yang kita kenal selama ini adalah pendidikan di surau. Nah, seperti apakah sahabat budaya evolusi yang terjadi dari pendidikan ataupun sistem pendidikan surau di Minangkabau masa lalu hingga saat ini, dan apakah surau hari ini betul-betul sudah kehilangan karakteristik dan identitasnya sebagai surau Minangkabau masa lalu, ataukah hanya butuh sedikit sentuhan saja lagi mengembalikan ke surau seperti masa lalu di Minangkabau ini, dan mana yang baik nanti kita akan coba gali ini bersama Ibu Wirdaningsih, Dr. Wirdaningsih MSI. Baik, kita langsung saja ke Bu Wirda, sahabat, dan nanti di sesi tanya jawab Anda bisa di dua line telepon kita. Baik Bu Wirda, seperti yang kami hantarkan tadi, bahwa surau merupakan sebuah peninggalan kearifan lokal nenek moyang orang Minangkabau yang monumental, saya pikir begitu ya. Kenapa monumental? Karena sampai saat ini masih kita bisa lihat wujudnya. Tapi pertanyaannya, apakah ruhnya dan juga identitasnya masih sama dengan yang dulu? Dan apakah ini lebih baik dari dulu atau sebaliknya? Atau bagaimana seharusnya? Baik, silakan Bu Wir. Mungkin kita mulai dari bagaimana surau masa lalu. Kita bernostalgia sedikit Bu Wir ya. Sebelum kita meminjakkan kaki kita di hari ini, di kekinian, kita coba bernostalgia ke masa lalu di Minangkabau ini. Karena disinyalir ternyata banyak alumni surau itu yang tangguh-tangguh di kemudian harinya, bahkan sampai menjadi katakanlah orang yang menentukan republik ini gitu ya. Nah, itu apa sih sebenarnya surau itu di masa lalu itu Bu Wir, dan seperti apa kekuatannya? Silakan Bu Wir. Ya, terima kasih. Surau itu kan tempat belajar, dan asrama, asrama bagi remaja yang sudah balik kalau zaman dahulu. Jadi anak-anak yang sudah balik itu tinggal di surau. Nah, selama di surau itu dia belajar agama, belajar sosial budaya, belajar bermusyawarah atau berorganisasi, belajar kepemimpinan, kemudian belajar keterampilan budaya, misalnya silat. Kemudian ada proses interaksi sosial dengan nenek mama atau buya yang juga tinggal di surau itu. Nah, ada proses peradaban kehidupan di dalam ranah surau itu. Jadi di situ tuh memang ada sebuah proses sosialisasi, internalisasi, enkulturasi antara agama, budaya, keterampilan, kemudian beberapa kepandaian-kepandaian lain di surau itu, sehingganya kita banyak mencatat orang-orang yang pernah belajar di surau, orang-orang yang pernah dibesarkan di surau itu mempunyai kekuatan identitas tersendiri
sebagai orang Minangkabau. Walaupun dia sudah jauh merantau, tapi apa yang menjadi akar budaya dari Minangkabau itu menjadi bagian dari hidupnya. Ketika kita melihat ketika Buya Hamka, ketika Bung Hatta, dan orang-orang itu orang yang termasuk yang dibesarkan di Surau. Walaupun mereka sudah jauh merantau, mereka sudah melalang buana, tapi kemudian mereka mencoba memahami apa yang menjadi keunikan dari kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan Minangkabau. Jadi ada sebetulnya kalau bahasa dalam antropologi ada modal personality, kepribadian dasar yang dimiliki karena mereka ditempa, karena mereka dibangun, kemudian mereka diajari di surau itu menjadi dasar kepemimpinan, dasar kepribadian mereka walaupun mereka sudah dewasa nantinya. Jadi mereka punya core value yang sangat kuat dengan kebudayaan Minangkabau itu. Dan jelas surau itu kan dikelola oleh masyarakat banyak gitu, artinya dimiliki oleh orang banyak, dan sehingganya tanggung jawab yang besar juga terhadap surau itu. Sehingganya dan boleh dikatakan surau itu simbol kesatuan antara agama, antara Syekh atau Buya dengan kaum adat itu, orang adat. Jadi di situ ada proses yang sangat kuat dari sejarahnya, akulturasi antara budaya dan Islam itu sendiri, antara budaya dan Islam itu sendiri. Ya dulunya kan surau itu seperti jauh, sepi, tapi itu sepertinya tempat semedi. Tapi ketika masuk Islam, lalu pendekatan ulama kita, lalu pendekatan budaya, melakukan pendekatan persuasif, sehingganya terjadi sebuah integrasi di surau itu antara budaya dan Islam itu sendiri. Dan banyak sejarah, banyak dari proses perjalanannya bahwa orang yang dididik di surau itu memang apa yang menjadi tujuan dari pendidikan, misalnya ada kecerdasan religiusnya, dia paham kecerdasan budaya, kecerdasan sosial dia miliki, dan termasuk kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Bagaimana dia juga selama di surau itu diajarkan bagaimana kemampuan untuk mengendalikan emosi, bagaimana bersikap dan bersopan santun, termasuk juga bagaimana mereka mampu karena mereka situ rame, di situ mereka banyak berinteraksi juga. Kecerdasan sosial itu juga memiliki sesuatu yang keterbangunan. Yang menariknya juga surau ini sebenarnya tidak hanya kearifan lokal pendidikan ini, tapi ada juga kearifan lokal ketahanan pangan, dan juga menarik juga ada kearifan lokal arsitekturnya di situ gitu. Nah, kalau kearifan ketahanan pangan, bahwa surau itu di samping surau itu kan ada kolam ikan gitu. Jadi ada, selain mereka anak-anak ini makan di rumah, tapi orang-orang surau pun juga berusaha memenuhi kebutuhan. Jadi mereka punya kolam, mereka punya sawah yang dikirim padi, tapi mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan. Mereka bertanam juga di sekeliling surau. Mereka juga memelihara ikan yang artinya bisa dimakan bersama untuk anak-anak yang tinggal di surau. Jadi suatu yang sangat unik dan sesuatu yang penuh dengan makna yang sangat mendalam, buat tidak hanya makna pendidikan, tapi juga makna bagaimana sebuah peradaban yang berada di dalam surau itu. Ada sebuah satu kesatuan antara pengelolanya, ada orang adat, ada orang agama atau ulama, dan juga ada intelektual, guru di situ sebagai orang yang memberi pembelajaran di situ. Jadi sangat di situ kita melihat betul-betul bermakna kearifan lokal dari surau itu sendiri. Nah, Bu Wir, kalau melihat poin-poin dari yang Bu Wir hantarkan barusan, di mana surau itu tempat pendidikan, kemudian juga pusat sosialisasi gitu ya, sesama yang tinggal di surau, kemudian akulturasi atau integrasi antara adat dan agama, kemudian juga ada kearifan lokal, ketahanan pangan, arsitektur dan sebagainya. Bahkan di sana juga ada keterampilan basile gitu ya, Bu Wir ya. Dan keterampilan lainnya. Saya kok jadi melihat bahwa surau ini ternyata tempaan karakter atau kemampuan dasar
anak-anak Nagari Minangkabau masa lalu, Bu Ir, ya. Modal personality jadinya gitu ya. Jadi modal kepribadian, sehingga ketika mereka keluar dari surau dan masuk ke masyarakat luas gitu ya, apakah mereka masih di kampung itu sebagai orang Semando atau mereka merantau ketika masih muda, itu mereka udah punya kekuatan semuanya sepertinya, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan mentalitas ya, kekuatan keterampilan. Luar biasa kalau begitu, Bu Ir. Tapi yang saya ingin rujuk lagi ke belakang. Tadi Bu Ir juga katakan bahwa surau itu ternyata sebelum Islam sudah ada. Tempat semedi ya, tempat semedi, tempat pertapaan, katakan demikian. Berarti ketika masih Hindu-Buddha ini, Bu Ir, ya. Hindu-Buddha, Minangkabau masih Hindu-Buddha, belum Islam gitu ya, belum Islam. Nah, artinya kan surau awalnya ternyata hanya tempat ibadah. Tapi apa ini yang membuat surau bisa diberdayakan sedemikian rupa oleh nenek moyang kita pasca atau setelah kedatangan Islam? Apa nih yang membuat seperti itu? Itu pendekatan Islam masuk. Ketika Islam masuk, bagaimana dia mau mengajarkan tentang Islam, tapi tidak membuat tetap menghargai apa yang menjadi sistem nilai dari masyarakat sebelumnya gitu. Jadi menghargai apa yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, sesuatu itu ketika ada di situ, mungkin kan dulu kan ada silek juga belajar ilmu bela diri gitu dulu waktu sebelum Islam itu sudah ada juga. Gitu. Islam sudah ada juga ya. Ada memang tempat belajar bela diri. Berarti bukan hanya tempat pertapaan, bukan ya? Tempat apa, tapi juga pertapaan kan belajar kekuatan agama di situ. Nah, di situ kan ada silek juga sudah ada sebelumnya, tapi ketika itu dipertahankan gitu, itu karena memang bagaimana menghargai. Tapi ketika itu dimasukkan Islam, tapi dengan cara mengintegrasikan antara yang dimiliki oleh orang terdahulu dan Islam masuk, sehingganya proses Islamisasi itu bagus ketika di surau itu gitu. Jadi tidak menghancurkan apa yang dimiliki oleh masyarakat sebelumnya, tapi mencoba mengintegrasikan, tapi dalam tataran yang sangat prinsipil. Misalnya apa yang disebut dengan akidah itu yang dimasukkan, tapi sifatnya hubungan manusia itu tetap dipertahankan, sehingga pendekatan-pendekatan itu bisa hidup di tengah itu, sehingga akhirnya itulah munculnya akulturasi antara agama dan adat gitu ya. Baik. Nah, kalau boleh kita sedikit memvisualisasikan, Bu Ir, apakah surau itu seperti surau hari ini yang ada pintu masuknya, kemudian ada tempat sholat gitu ya, ada mihrabnya menghadap ke kiblat? Apakah surau masa lalu seperti ini, atau surau itu seperti wujud lain, Bu Ir, dalam artian ada tempat ibadah juga, tapi ada kamar-kamarkah juga gitu lah? Kenapa? Karena saya pernah dapat informasi juga, ternyata anak-anak Minangkabau masa lalu ketika ada balik itu yang laki-laki tidur di surau katanya, kan gitu, Bu Ir ya. Jadi ndak ada anak laki-laki ndak berkamar di rumah Hindu, kan gitu ya. Anak laki-laki tidak punya kamar tidur di rumah orang tuanya. Ketika ada balik dia harus tidur di surau, kan gitu ya. Hanya makan pulang. Nah, jadi surau itu berakhirnya kalau kita coba visualisasikan, apakah ada kamar-kamar juga atau mereka mau tidur di ruangan lepas seperti surau hari ini aja gitu, Bu Ir? Mereka kalau di dalam konsep tradisionalnya mereka tidur lepas. Lepas ya? Ya, mereka di ruangan surau, tidak ada kamar-kamar. Mereka berada di dalam ruangan lepas itu, mereka pakai selimut, pakai sarung. Sarung gitu ya. Jadi tidurnya. Jadi pantas orang lama itu selalu bawa sarung gitu, biar kebiasaannya ya. Jadi untuk sholat langsung untuk tidur gitu ya. Tidurnya mungkin nggak di kasur, di tikar. Di tikar ya. Jadi situ soal apanya. Jadi nggak ada kamar, tapi memang mereka tidur di surau itu. Surau itu kan memang mihrab, itu ruangan lepas. Lepas gitu. Ya. Makanya nggak ada anak perempuan di situ. Iya, memang betul. Khusus untuk anak laki-laki untuk belajar di surau itu. Nah, jadi di sanalah mereka akhirnya keseharian mereka gitu, Bu Ir ya. Kecuali mereka makan dan mungkin ya ganti baju di rumah orang tua. Habis itu mereka ke surau gitu ya, atau mungkin ke sawah, kemudian ke lapau, kemudian ke surau gitu ya. Oke. Nah, yang menarik untuk kita coba lihat, Bu Ir, karena ketika kita coba hubungkan dengan bagaimana
powerfulnya, bagaimana kokohnya generasi-generasi alumni surau ini, ya setelah mereka keluar dari surau, apakah merantau atau juga mereka aktif di bidang lain, mereka betul kokoh kelihatannya gitu ya. Yang menyebabkan kokoh mereka itu apa tuh? Kalau pendidikan, dibilang pendidikan, sekarang pendidikan juga ada, Bu Wir, gitu ya. Tempat pendidikan ada, ya. Hari ini juga setelah surau pun banyak tempat pendidikan. Kalau dibilang pusat sosialisasi, ya, setelah itu bahkan ya orang punya center-center, pusat yang bisa berkumpul, organisasi yang justru sudah formal gitu ya, bersosialisasi di sana. Ya, kemudian akulturasi, ya bahkan sekarang kita kenal dengan istilah kebinekaan gitu ya, macam ya. Kemudian kearifan lokal, ketahanan pangan, ya justru orang sekarang punya sentra-sentra pendidikan, katakanlah sentra pendidikan kerajinan, sentra pendidikan semacam. Nah, tapi ya apakah kita bisa membandingkan atau tidak? Tapi yang jelas bahwa mereka yang sangat tradisional di kala itu dengan sentra seperti ini, kalaulah nggak boleh dikatakan lebih dari yang hari ini, tapi mereka ternyata juga punya kualitas yang sama dengan hari ini. Kan dapat kita lihat, Bu Bir, ya, di tengah tradisional seperti itu. Berarti ada sesuatu dong. Apa yang membuat mereka begitu kokoh keluar dari surau itu, Bu Bir? Ya, yang proses mungkin di beberapa dunia pendidikan kita yang terakhir itu kan sebenarnya surau itu kan boarding. Ya, boarding memang pendidikan boarding ya, boarding school. Berasrama ya. Tinggal di situ. Nah, proses interaksinya itu proses peradaban yang ada di surau itulah yang menjadi dasar kepribadian. Dalam ilmu antropologi psikologi kan bahwa pada masa usia dini atau usia anak-anak itu adalah pembentukan dasar kepribadian. Oh gitu. Jadi ya. Itu teori pendidikan anak. Kalau mereka kan dididik pada masa anak-anak, pada masa walaupun masa remaja, anak-anak itu kan sampailah umur balik, kalau ya. kategorikan umur balik. Nah, mereka 15. itu kan mereka itu kan ada dibentuk di saat mereka menjadi anak-anak, di saat mereka belum menjadi orang dewasa, dewasa besar gitu, menjadi orang yang sudah ketika mereka berumah tangga mereka enggak lagi, tapi mereka dalam proses itu kan proses pembentukan karakter itu kan sangat kuat gitu. Apalagi pembentukan karakter itu sangat ibarat orang bilang kalau mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana menulis di atas batu. Kalau orang dewasa menulis di atas air. Jadi ketika itu memang ketika dituliskan memang mengakar menjadi dasar gitu. Jadi sangat kuat. Kalau dulu kan kita terakhir kan kita pada usia tertentu kita nggak memberikan pendidikan anak. Padahal orang surau itu sudah memberikan pendidikan dari awal ke anak-anak gitu. Nah, jadi ada kalau teori otaknya pada masa anak itu anak sangat mudah 50%, 90% menerima apa yang menjadi sosialisasi, internalisasi nilai kepada anak sangat kuat di situ diterima dibandingkan mereka setelah dewasa gitu. Jadi itu salah satu karena memang kehidupan anak-anaknya di masa surau. Disitulah mereka terbentuk secara kuat. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan sukses dan tidak sukses, tapi itu baru kita lihat secara ya karya tampak mata, tapi memang perlu penelitian juga. Kita harus meneliti juga sekarang orang-orang yang belajar di surau itu apa yang terasa sama dia ketika dia berada surau. Nah, itu minat Bu Wida terakhir untuk meneliti. Jadi penelitian antropologi psikologi itu harus dilihat misalnya bagaimana dia ketika masa kecil, kemudian bagaimana juga dia ketika besar. Nah, cuma saat ini kita mengasumsikan bahwa orang-orang yang sukses itu tak lepas dari bagaimana dia besarkan surau. Tapi itu butuh secara akademik kita buktikan, teliti, nanti kita bisa menjadikan informan-informan. Kita baru melihat beberapa dari mereka dan muncul sebagai asumsi gitu ya. Asumsi. Tapi kalau secara akademik itu perlu diuji juga apakah betul gitu semua orang yang belajar di surau ini memang ketika dia seperti ini tak lepas dari ada core value yang mendasar ketika dia dibentuk di surau gitu. Nah, itu Bu Wid
sudah beberapa kali mencoba melakukan penelitian itu, kemudian mencoba menginventaris informasi tentang orang-orang yang pernah belajar di surau. Orang-orang yang belajar surau ini kan kemungkinan besar angkatan 90-an ke bawah yang masih pernah merasakan surau. Tapi sesudah itu tidak ada lagi yang sudah belajar surau-surau, hanya sebatas tempat belajar, tempat sholat gitu, tempat orang-orang tua berkumpul gitu, lebih banyak di situ. Jadi fungsi-fungsi yang sepertinya untuk belajar sile, anak-anak bukan tidur di surau tapi sudah tidur di rumah gitu. Kemudian berarti fungsi boardingnya udah hilang ya? Fungsi boardingnya itu berubah gitu. Ya. Ya lebih tempat belajar mengaji gitu, tempat belajar mengaji, tapi proses peradaban, interaksi peradabannya itu sudah beralih ke rumah masing-masing gitu. Nah itu yang menurut Bu Ida ketika itu kapan prosesnya itu terjadi perubahan evolusi dari revolusi dari antara kehidupan boarding surau itu gitu. Ketika tanggung jawab itu sudah mulai berpindah tidak hanya kepada nenek mama tapi ayah sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak, terhadap itu gitu. Di samping adanya modernisasi pendidikan, mulainya pendidikan formal, mulainya pendidikan macam-macam model pendidikan yang berkembang, sehingganya keberadaan surau itu mulai ditinggalkan atau mulai tidak menjadikan ikon penting dari sebuah pendidikan. Tapi dalam perkembangannya orang-orang pun juga melihat ada ruhiyah daripada surau itu. Makanya beberapa mulai pendidikan boarding sekolah boarding. Tapi mungkin yang agak ada hal problem, mereka lebih pendekatan ke Islamnya gitu, tapi tidak menginteraksikan ke adatnya. Sehingganya yang antara kepenggabungan antara adat dengan agama itu agak mengerus gitu di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga ini kita melihat perkembangan anak banyak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mungkin tidak bangga sebagai budaya yang dimilikinya atau tidak mengetahui apa dari core value filosofi dari apa yang dari kebudayaannya. Sehingga dari perkembangan waktu kita melihat budaya itu dilihat dari segi artefaknya aja gitu. Orang melihat kalau budaya itu kalau berpakaian Minang itu sudah berbudaya. Tapi sebenarnya yang inti dari ketika kita mengatakan kita berada dalam kebudayaan Minangkabau itu ada nilai-nilai yang sangat mendasar. Apa prinsip kita di dalam kehidupan berorganisasi itu ada tuh. Kan di Surau diajarkan bagaimana bermusyawarah mufakat, bagaimana kita berbeda gitu, bagaimana kita mengumpulkan mufakat, bagaimana kita nanti berusaha ketika mufakatan itu kita muncul. Sudah disepakati apa sikap kita, artinya biduk lalu kiambang batawi gitu, kita berbeda lalu kita bersama-sama. Nah itu kalau lihat dari konsep surau tradisional itu terbangun, anak-anak itu belajar musyawarah, mereka berbeda pendapat di situ. Nah lalu mereka bahkan sampai adu argumentasi juga Bu Bir. Kemampuan itu diasah secara tidak langsung, mereka berbeda pendapat, bagaimana mereka berpantun juga mengatakan sesuatu tidak menyakiti hati orang gitu, berbicara tuh dengan kias gitu, berbicara tuh boleh kita berbeda, tapi ada caranya kita ketika berbeda itu, sehingganya tidak menyakiti hati orang, sehingganya tidak santun kita menghadapi keberbedaan itu. Lalu kita cari kemufakatan, kemudian kita cari apa yang terbaik. Itu sebenarnya yang agak tergerus hari ini gitu. Kita melihat terakhir itu, bolehlah kita lihat beberapa kehidupan politik kita hari ini, kalau sulit menemukan bersepakat. Kemudian menghargai kesepakatan itu gitu. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan tujuan dengan keberbedaan yang ada. Sebenarnya itu yang sangat filosofi betul di surau itu. Di surau itu anak-anak itu berinteraksi membangun sebuah musyawarah mufakat. Tapi kalau dibilang perbedaan Bu Ir, bukankah surau itu tuh dimiliki oleh masing-masing kaum Bu Ir? Artinya mereka bukan beragam tapi dalam satu kaum aja gitu, bukan? Ya, tapi kan mereka dalam satu kaum, tapi kan beberapa keluarga. Oh iya. Mereka dalam beberapa keluarga, di dalam keluarga tuh pasti ada perbedaan. Ada perbedaan keluarga luas, keluarga inti pun kita ada berbeda. Cuma anak-anak
terajarkan secara tidak langsung kehidupan bagaimana kita yang berbeda tapi mampu gitu. Perbedaan itu kita langsungkan. Berarti bisa dibilang ini sudah sekolah alam ini ya, surau ini. Iya, orang kan membuat konsep sekolah alam. Iya, betul. Nah sebenarnya di surau itu sudah sekolah alam ya. Gimana juga mereka anak-anak tuh diajarkan batabe gitu, berkolam, mengolah kolam, beternak ikan. Nanti kalau sudah tuh aslinya kalau dari cerita-cerita orang yang pernah belajar di surau, onde-mende gitu, yang lama banget tuh mancing ikan, makan baka, samu-samu, itu kan sesuatu yang menarik, sesuatu yang kata orang nggak belajar itu belajar sebenarnya, belajar hidup yang sangat dahsyat. Jadi di surau itu belajar hidupnya sangat dahsyat gitu. Nah persoalan kita kan di dunia pendidikan kita agak yang namanya mengajarkan belajar hidup itu yang mungkin yang menjadi catatan gitu. Belajar sangat terkonsentrasi kepada kognitif gitu, pengetahuan dari tentang sesuatu, tapi sementara tidak motoriknya enggak ini ya. Motorik dan afeksinya itu tidak yang sifatnya alam tak kambang jadi guru itu tidak terbang. Nah, di surau barangkali itu yang lebih dominan ya, alam tak kambang jadi guru. Kenapa saya demikian? Pertama, anggaplah umpamanya begini. Umpamanya si A ini pendatang baru nih di surau. Ya sebelumnya mungkin sudah ada seniornya yang lebih duluan nih, ya yang lebih tua dari dia, sudah ada di surau. Kemudian dia masuk, ya sebagai pendatang baru mau tidak mau dia akan terjadilah tuntutan adaptasi gitu ya. Nah dia udah mulai belajar satu pengetahuan tentang bagaimana kecerdasan sosial beradaptasi. Bagaimana dia menghargai orang lain yang ada di sana, bagaimana dia menempatkan diri dengan baik, tidak merusak suasana yang ada. Itu kalau kita refleksikan hari ini kan luar biasa, Wir. Ketika kita masuk ke sebuah komunitas baru, kita masuk kepada katakanlah budaya baru, kita nggak mesti mengacau budaya itu gitu ya. Kita bagaimana bisa berada di sana dengan baik ya. Nah kemudian dia sudah masuk di surau. Setelah itu pasti dia juga akan bersosialisasi. Nah setelah itu mungkin akan terjadi transformasi pengalaman dari yang tua. Mereka juga ada konflik juga. Itu dia. Anak-anak itu kan juga ada konflik. Kemudian bagaimana menyelesaikan konflik. Nah di situ di guru, syekh gitu dan sebagainya, nenek mama yang ada di situ ada prosesnya gitu. Nah apakah akhirnya saya coba tarik benang merah. Jangan-jangan Bu Wir, kekuatan yang terbentuk di surau itu sehingga menghasilkan ya walaupun butuh penelitian kata Bu Wir tadi ya, tapi secara umum kan orang ngakui nih ya secara umum gitu ya persepsi bahwa alumni surau itu jarang yang gagal dan tanda kutip itu yang tidak sanggup hidup baik lah gitu loh ya. Nah, jarang seperti itu. Rata-rata mereka minimal ulet, kokoh, kuat dalam kehidupan walaupun nggak sukses duniawi mungkin nggak gitu ya. Tapi mereka nggak jadi tanda kutip itu nggak jadi pengacau di masyarakat gitu ya. Mereka ini bagus gitu. Nah, jangan-jangan pertama saya melihat di sana itu adalah mereka tuh betul-betul disatukan gitu ya. Kebersamaan mereka yang keseharian ya, kemudian sehingga tercipta satu rasa, satu apa gitu ya, senasib sepenanggungan mungkin itu istilah lamanya ya, senasib sepenanggungan. Mereka harus memikir untuk bersama bukan untuk pribadi. Kemudian nah, apakah itu salah satu? Kemudian saya melihat jangan-jangan juga ada kekuatan dari yang membina di sana. Katakanlah syekhnya kata Bu Wir atau mama-mamanya yang sudah duda yang tinggal di surau itu menjadi tokoh dan karismatik ketokohan itu ya katakanlah apa istilahnya ya menjadi acuan gitu ya. Keteladanan tokoh-tokoh itu juga menjadi kekuatan bagi mereka bawah. Apakah seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Di dalam surau itu kan ada syekhnya, ada buyanya. Nah, buya itu adalah orang yang menjadi tokoh masyarakat. Dari situ dia kan surau, misalnya surau Syekh Burhanuddin, surau ini Syekh, itu kan ada gurunya. Di surau itu ada gurunya dan dialah yang sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan dari surau itu. Di samping surau ini merupakan kepemilikan bersama gitu. Memang ada tokoh masyarakat dan ada juga nenek mama yang misalnya nenek mama yang tinggal situ kan nenek mama yang sudah
nggak beristri, Iya, gitu kan. iya. Mereka juga hidup di sana. Mereka nggak boleh pulang ke rumah ya? Enggak, mereka ada di sana tinggal juga. Kasihan sekali lah laki-laki Minang ya. udah balik keluar dari rumah Gadang, tidur di surau, kemudian beristri, kalau udah duda nggak boleh lagi ke rumah Gadang, tidur lagi di surau, apa gitu. Tapi kan ada sebuah tanggung jawab sosial. Itu dia. Di satu sisi kan orang sering ngeledek juga, wah kasihan lah laki-laki Minang gitu ya, harta pusaka nggak dapat gitu. Tapi sebenarnya justru itu sumber kekuatan Bu Wir ya. Dengan kondisi seperti itu justru artinya laki-laki Minang itu dituntut kuat gitu ya. Itu barangkali ya. Dia kuat ketika makanya dia ketika dia dianjurkan merantau juga. Iya. Nah, jadi ketika dia sudah di kampung ada di kekuatan dia merantau. Ini ada dua persepsi ketika kenapa orang merantau. Merantau itu dia karena memang dia punya tanggung jawab yang kuat ke kampung. Kemudian tanggung jawab bagaimana dia menjadi orang yang mandiri, tapi ada juga karena dia ingin lari dari kampung kenyataan gitu ya. Ada gitu juga. Karena saking kata pusaka tinggi nggak jatuh ke dia gitu. Dia nggak memiliki rumah dan sebagainya. Nah, itu mungkin kasus lain nanti kita coba garap ya. Soal merantau orang Minang. Nah, kita kembali ke surau nih Bu Wir. Nah, setahu Bu Wir itu di surau itu selain akulturasi, kemudian juga ibadah gitu ya. Itu pola apa yang mereka terapkan Bu Wir dari pendidik itu ke anak-anak itu Bu Wir? Pola apa sebenarnya sehingga mereka begitu menyatu sepertinya? Apakah ya kalau kita lihat hari ini kan lebih transformasi keilmuan ya. Pola apa yang terjadi? Jadi istilahnya kan tanggung jawab itu. Jadi berada dalam tanggung jawab dalam satu komunitas. Jadi antara sesama, antara yang lebih tua, antara yang tua ke kecil itu dianggap bagian dari satu tanggung jawab bersama. Nah, situ terbangun di situ. Jadi Buya, orang-orang yang tinggal di sana itu bertanggung jawab kepada anak-anak yang berada di surau itu. Kemudian anak-anak sama anak-anak itu juga menganggap dia satu keluarga. Kemudian jadi orang kalau dalam semangat dalam satu keluarga, jadi ada tanggung jawab yang besar terhadap keberadaan dari surau itu. Jadi kalau sebenarnya kalau mendidik itu kata orang jangan berpikir orang lain, tapi adalah anak tuh anak kita. Ketika mengatakan anak kita punya hubungan emosi yang sangat kuat gitu. Nah persoalannya kadang-kadang kita ke dunia pendidikan itu anak orang dan bukan anak kita. Nah, itu. Nah di surau itu ngerti nggak ngerti itu urusan mereka gitu. Nah ada di surau itu kalau dilihat dari filosofi hidup, dari nilai core value dari orang Minangkabau, bahwa itu kan surau itu satu kaum. Mereka adalah satu kekerabatan, satu kekuatan keluarga besar yang sangat kuat. Jadi mereka pun siapa yang berada di dalam surau itu adalah anak mereka, satu keluarga yang besar. Jadi tidak ada orang lain atau jadi semuanya bertanggung jawab gitu. Bagaimana rasa kita bersaudara? Bagaimana kita berada dalam satu kerabat? Kalau nilai ini, filosofi ini juga dibangun ke dalam dunia sekolah, bagaimana seorang guru itu merasakan itu anak-anak dia gitu. Baik. Ketika itu betapa cintanya. Kalau mendidik dengan cinta, hasilnya pasti luar biasa. Biasa. Baik Pak Wir, sepertinya Pak Wir udah nggak sabar untuk masuk ke refleksi kekinian gitu. Tadi kita kan nostalgia nih, nostalgia surau Minangkabau masa lalu nih Pak Wir ya. Nah, sepertinya kita akan masuk ke bagaimana refleksi surau di hari ini dan kedepannya ya, apakah bisa kita adopsi nilai-nilai itu untuk diterapkan atau tidak ya, nanti kita akan coba bahas Wir. Baik, namun sebelumnya sahabat budaya, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 0751812414 ataupun di 081166092440 atau juga melalui pesan WhatsApp di 081166092440. Kami akan kembali setelah kita nikmati dulu satu hiburan selingan, Balik ke Surau. Nah, sesuai dengan topik kita ini, Balik ke Surau dari Alvina Brenner. Selamat pagi dan tetap di Kearifan Lokal Sumatera Barat.
Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat tinggi dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam membentuk akhlak mulia generasi muda dan permasalahan sosial lainnya. Kusui nan kamanyelesaian, karwah nan kamanjaniakan, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Bagaimana menjalankan adat istiadat dan budaya Minangkabau di tengah kencangnya arus globalisasi dan budaya asing? Kami ajak Anda untuk berinteraksi dengan narasumber kita, Bundo Kanduang, Sumatera Barat, dalam acara Suntiang Nagari, setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di FM 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Suntiang Nagari, Suntiangyo Ranah Minang. Menurut pepatah Minangkabau, Wirda Ningsih, Dr. Wirda Ningsih MSI, Ketua Kajian Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, ya. Baik, pendengar, topik kita seperti yang kami sampaikan tadi adalah kearifan lokal pendidikan di Surau, ya. Baik, Bu Wir, kita tadi sudah bernostalgia ini ya ke masa lalu, bagaimana konsep Surau Minangkabau masa lalu, dan ternyata memang banyak sekali sisi-sisi pendidikan, sisi-sisi sosial kemasyarakatan, sisi-sisi kekuatan moral gitu ya, kekuatan psikologi dan kekuatan religi juga dihadirkan di Surau. Nah, sementara kalau kita lihat hari ini Bu Wir, kalau kita refleksikan ke hari ini, sepertinya begitu banyak konsep-konsep itu yang udah tergerus Bu Wir ya di surau kita hari ini. Dimana kalau kita sekarang berkunjung ke surau manapun di daerah kita ini, paling ada belajar mengaji, belajar membaca, ya bukan mengaji, belajar membaca Al-Quran, kemudian ibadah, itu yang paling banyak ya. Adapun yang konsep dari pendidikan alam yang kita bilang tadi gitu ya, terus ya pendidikan sosial masyarakat, adat, apalagi gitu ya, itu udah sangat-sangat jarang ditemukan. Nah, bagaimana menurut Bu Wir nih, kenapa itu terjadi dan bagaimana seharusnya? Silakan Bu Wir. Dalam Bu Wirda kan mencoba beberapa terakhir ini observasi tentang keberadaan surau. Nah, surau itu sudah beberapa tempat itu dijadikan cagar budaya. Cagar budaya. Iya, cagar budaya.
Artinya tidak bisa di ini atau masih bisa difungsikan atau harus di Iya, karena sudah lapuk gitu, Oh. sudah lapuk sehingga tidak bisa dijadikan apa ya tempat kegiatan. Tapi di samping surau itu berdiri masjid, tuh masjid. Tapi ada juga surau yang tetap apa ya, yang tidak lapuk juga kayak di Koto Tangah itu kan ada surau di beberapa di Pauah Kamba, di Pauah gitu di Batipuah gitu, itu masih di tempat belajar mengaji anak-anak. dalam baca Al-Quran ya. Kemudian tempat belajar, tempat berkumpulnya kaum adat untuk bermusyawarah ada juga. Adanya. Kayak di Pariaman itu kalau sholatnya sudah ke masjid, masjidnya sholat. Tapi berbagai variasi lah. Kalau di Koto Tangah Iko Koto tuh kalau sholat sembahyang Jemaah harian kalau sholat 5 waktu. malam maghrib sama isya itu di surau. Tapi kalau siang di masjid. Nah gitu itu dia bilang subuh maghrib sama isya itu di surau. Kemudian yang siangnya itu di masjid raya, sholat Jumat di masjid gitu. Supaya mungkin kekuatan dari kayunya itu. Kemudian ada lagi kalau surau itu tempat belajar mengaji. Kalau sholat bersama-sama silakan di masjid. Jadi ada yang mengkombinasikan kalau ketika ini fungsi di surau, ini ada fungsi yang di masjid. Jadi ada surau di samping masjid itu dibangun gitu. Ada masjid. Begitu juga di Batipuah ada surau, kemudian ada masjid. Nah, beberapa ruhiyah dari filosofi dari surau itu tetap dipertahankan. Misalnya belajar tapi belajar hidup kurang di situ karena memang belajar hidup misalnya anak-anak ada di situ, anak-anak cuma berapa jam, kemudian mereka belajar sekolah formal berada di dalam keluarga, tapi yang boarding itu sudah tidak ada lagi gitu, karena sebenarnya dalam sistem boarding itulah sebenarnya terbangun pola-pola interaksi, pola kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tidak langsung membangun proses internalisasi nilai gitu. Nah itu hanya sehingganya terkonsentrasi hanya belajar mengaji gitu, belajar mengaji dalam tataran struktur cara membaca dari Al-Quran itu sendiri, tapi tidak bagaimana proses interaksi peradaban manusia yang ada di surau itu sehingganya membangun sebuah karakter tertentu baik di dalam kehidupan itu memang sudah mulai tergerusan. Nah itu digantikan oleh sekolah-sekolah formal. Tapi sekolah formal ini kan beragam pula modelnya. Ada yang memang membangun sebuah memang sasarannya sampai sasaran afektif dan psikomotorik, tapi hanya ada juga yang sebatas membangun kognitif saja gitu. Nah memang itu suatu diskusi yang lain lagi kita, bagaimana sih dunia pendidikan kita. Cuma yang terkait dengan surau itu apa yang membangun peradaban kehidupan di surau itu memang sudah mulai tergerus gitu. Ya, tapi walaupun Bu Wir bilang barusan bahwa ketika bicara masalah pendidikan, surau dan kekinian itu butuh diskusi lainnya Bu Wir ya. Tapi saya melihat ada satu poin yang bisa barangkali kita pertajam hari ini saat ini, yaitu persoalan akulturasi adat dan agama di surau. Nah, apakah tidak mungkin konsep ini yang di surau masa lalu, walaupun tidak lagi boarding hari ini, tapi bisa kita terapkan kembali sehingga pada akhirnya nanti anak Minangkabau yang generasi milenial ini tidak kehilangan jati diri, tidak lupa dengan apa sukunya, tidak lupa di mana rumah gadang dan segala macamnya gitu. Nah, sementara hari ini kan nggak ada nih. Di surau hanya tok agama, adatnya di mana gitu ya. Sekolah tok pengetahuan umum. Adatnya di mana? Ya, betul. Ya, maka ada sekolah boarding gitu, sekolah. Tapi lebih menjurus agamanya saja gitu. Kemudian ada boarding lebih pengetahuan keintelektualan, bicara ke bicara multiple intelligence gitu, atau pengembangan dari semangat
keanekaragaman ada, tapi ada yang lupa gitu ketika ada integrasi antara adat dan Islam itu sendiri. Akarnya surau itu kan itu ada integrasi antara adat dan antara budaya Minangkabau dengan Islam itu sendiri gitu. Di situ ada proses adat basani syarak basani tabula. Nah, di situ pengembangannya harus ada, tapi beberapa terakhir kita melihat harusnya di dalam persekolahan itu ada muatan lokal. Tapi dulu ada, sekarang sudah mulai tidak ada juga, tapi sekarang mau dimunculkan lagi gitu. Nah, sebenarnya paling kurang kalaupun tidak ada muatan lokal, tentu ada integrasi materi-materi pembelajaran itu tentang adat budaya Minangkabau. ABS-SBK itu betapa bahwa Minangkabau itu sangat selaras antara Islam dengan Minangkabau. Lalu sisinya bagaimana? Pasti ada sebuah narasi yang sangat kuat bahwa budaya Islam antara adat Minangkabau dengan Islam itu saling melengkapi dan saling membangun kekuatan kebaikan gitu. Nah, dan dunia pendidikan kita memang terakhir-terakhir sampai tidak ada, harusnya kan ada sebuah kurikulum yang kebijakan kurikulum bahwa di sekolah-sekolah itu ada semacam muatan lokal atau integrasi dengan pembelajaran dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai itu kepada masyarakat. Harusnya itu kan itu yang tergerus. Cuma dalam terakhir ini Ibu lihat pihak dari kerja dari yang dilakukan oleh pihak Pemda sudah mulai membangun sebuah bagaimana penerapan ABS-SBK itu dalam tataran pendidikan. Nah, mulai dibangun kurikulumnya, tapi memang belum menjadi kebijakan gitu. Nah, misalnya dalam salah satu yang akan direncanakan itu bagaimana Masjid Raya ini sebagai implementasi ABS-SBK. Ya, ada sebuah pendidikan non formal yang akan diberikan paket-paket kepada anak-anak kita atau orang-orang dewasa tentang pemahaman bahwa ada sebuah kearifan lokal dengan Islam itu berpadu dengan baik gitu. Nah, itu sebuah semoga aja rancangan itu menjadi terimplementasi, tapi itu baru kalau Bu Wir lihat masih dalam sebuah perencanaan. Cuma yang terakhir ini, selama ini kita hanya melihat namanya budaya itu dalam tataran berpakaian dan berbahasa. Itu hanya satu atau dua bagian dari kita melihat kebudayaan Minangkabau. Tapi kebudayaan Minangkabau itu juga ada sistem kepemimpinan, sistem berorganisasinya gitu. Ada sistem ekonominya juga ada. Bahasa misalnya antara di Minangkabau itu ada dikenal dengan sistem mato gitu. Nah, di dalam Islam kan sistem bagi hasil. Mato dan sistem bagi hasil itu suatu yang sangat relevan bahwa sistem mato itu aplikasi implementasi dari bagaimana sistem bagi hasil dalam kehidupan Islam gitu. Betapa kebudayaan Minangkabau itu tidak lepas dari Islam itu sendiri gitu. Nah, itu sampai ke tataran itu nggak sampai gitu. Bahwa kepemimpinan dalam Islam itu apa? Kepemimpinan dalam budaya Minangkabau itu gimana? Bagaimana kebudayaan Minangkabau itu seperti orang sholat gitu. Kita kolektif gitu. Tapi ada yang dimajukan seranti yang namanya imam. Tapi ketika imam kurang dia bisa uduk gitu ya. Iya, tapi tetap kolektif itu jalan, tidak hancur gitu. Nah, ada yang muncul dengan kesadaran yang tinggi, maju ke depan menjadi imam. Nah, itu kan sesuatu yang sangat kepemimpinan Islam kan sangat menarik. Dan itu di surau dimunculkan itu ya. Iya. Nah, Bu Ir, di akhir-akhir perbincangan waktu kita hampir terbatas nih, hampir Jakarta. Kira-kira urgensinya, urgen nggak ya kalau kita coba mengapungkan kembali akulturasi adat dan agama ini di sistem pendidikan kita hari ini, Bu Ir? Katakanlah muatan lokal kah namanya, atau merevitalisasi fungsi surau kah namanya gitu ya. Kalau di sekolah mungkin muatan lokal, kalau di surau mungkin revitalisasi nilai-nilai surau masa lalu. Nah, sepenting apakah menurut Bu Wir untuk hari ini? Ya, penting sekali, karena kita satu hal kita melihat ada nilai-nilai yang ketika kita melihat dari surau yang dari konsep yang dalam alam Minangkabau itu sesuatu yang kearifan lokal yang sebenarnya perlu kita implementasikan dalam kehidupan sekarang juga gitu. Kemudian bahwa filosofi hidup orang Minangkabau itu kan memang ada kearifan lokal yang sangat
kearifan lokalnya itu ABS SBK itu, dan itu harus dijadikan menjadi core value dalam dunia pendidikan gitu. Sangat penting di identitas kebudayaan dan identitas sebagai orang yang berbangsa dan bernegara itu perlu dimunculkan gitu. Jadi harus diintegrasikan dalam dunia pendidikan, harus dikembangkan, harus dibuat gerakan-gerakan gerakan dalam dunia pendidikan itu menjadi kajian materi utama di dalam sebuah proses. Kalau sekiranya itu tidak juga kunjung direalisasikan nih Bu Wir, konsep seperti itu. Kira-kira gambaran Bu Wir ke depan apa ini akan terjadi? Itu salah. Ya sekarang itu kan kita terus menerus sosialisasikan mempropagandakan bahwa penting ABS SBK itu ada dalam dunia pendidikan dalam rangka mensosialisasikan, menginternalisasikan dan mengenkulturasikan apa yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat khusus dan masyarakat Indonesia gitu. Kemudian kalau tidak tataran lewat pendidikan non formal juga bisa di keluarga, keluarga, masyarakat, pendidikan sekolah. Tiga pilar itu harus membangun. Kan banyak kalau dalam keluarga yang menciptakan anak-anaknya tidak mengenal adat, tidak mengenal apa sih Islam dengan budaya Minangkabau itu tidak paham gitu. Nah, mungkin keluarga pun juga harus bertanggung jawab terhadap mensosialisasikan. Kemudian pendidikan formal, pendidikan non formal. Kemudian masyarakat melalui komunitas gitu, balai adat, balai dan lain-lainnya atau organisasi kepemudaan juga harus dibangun juga. Media massa pun juga kayak radio mulai mencoba setiap ada program itu juga ada mengbuyahkan perlunya integrasi antara adat Besandi Sarak Besandi kita Bula itu. Satu-satunya perempat ya. Perempat nanti kalau saran ada kita lebih bicara integrasi ABS-SBK itu seperti apa. Iya, menarik sekali Bu Wir. Oke Bu Wir, sepertinya kita masih banyak yang ingin kita perbincangkan, namun waktu kita terbatas. Kita sudah akhiri dulu Bu Wir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan coba lebih jauh tentang surau ini atau dengan topik lainnya ya. Oke, baik sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat pada hari ini dalam topik Kearifan Lokal Pendidikan di Surau ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi menggugah kita, membuka mata kita bahwa ternyata kita memiliki sebuah modal dasar pendidikan di Minangkabau ini yaitu bernama surau. Ya walaupun mungkin dalam bentuk wujudnya sekarang tidak bisa kita jadikan seperti masa lalu. Namun minimal nilai-nilai filosofi kita, maknanya bisa kita adopsi sehingga pendidikan kita betul-betul menjadi pendidikan yang terakulturasi antara adat dan agama, sehingga pada akhirnya generasi muda Minangkabau Sumatera Barat tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai anak Minangkabau. Akhirnya saya Haturman bersama Ibu Wirdaningsih mohon pamit dari ruangan Anda dan sampai jumpa di kesempatan Kearifan Lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Kawasan wisata Situ Gunung ada pemeriksaan protokol kesehatan terlebih dahulu yang wajib dilakukan kepada para pengunjung. Demikian saya Arif Budiman, sampai jumpa pada pas jam 10. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.